نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وشدد به لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak, berupa nikmat iman, Islam, sehat wal afiat dan hidayah-Nya juga. Taufik dan hidayah-Nya senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan nikmat ini dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Menyambung daripada pembicaraan kita yang minggu kemarin, masih seputar daripada fadilat surat Yasin. Di antaranya di sini dikatakan oleh Nabi, wa kama qala alaihi salam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru qira'ata hadhihi surah wa inna fiha khasa'isa katsira." Perbanyaklah olehmu akan membaca surah ini. Surah ini ya maksudnya surah Yasin. Maka bahwasanya di dalam surah Yasin itu mempunyai banyak kekhususiatan, khasa'is yang ada di dalam surah Yasin itu sangat banyak. Namun disebutkan di sini cuma sedikit. Hatta qila fi syarih hadzal hadis, sehingga dikatakan oleh ulama pada syarah ini hadis. Nah, penjelasan daripada hadis Nabi, perbanyak surah Yasin, banyak manfaatnya, banyak khasaisnya, banyak faedahnya. Di antaranya innal ja'i'a idza qara'aha bihuduril qalbi asba'ahu Allah min fadlih. Barang siapa daripada orang yang lapar, nah cocok banget kalau puasa nih. Barang siapa daripada orang yang lapar, idza qara'aha, apabila membaca akan dia bihuduril qalbi, bukan hanya membaca aja ya lah. Nah, cuman ada kaitnya nih. Membaca dengan bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati kepada Allah. Asba'ahullah min fadlih, maka Allah Ta'ala akan mengenyangkannya daripada karunia-Nya. Nah, jadi yang sudah jam 12 lapar ya kalau hendak makan, baca surah Yasin, makan surah Yasinnya. Yang makannya. Apalagi baca surah Yasinnya sambil makan, ya tahu benar kanyangnya. Baca surah Yasin tapi bacanya dengan hudur qalbi, dengan hadir hati kepada Allah. Semua bacaan tuh kalaunya disertai dengan hadirnya hati, nah disitulah manfaatnya sangat banyak. Nah, kenapa ketika kita membaca itu karena ada efeknya, hatinya karena ada kalau film di WA tuh
seikung pocong, seikung apa tuh di atas. Macam-macam dibacakannya ayat kursi. Aduh, tahap hafal hantunya ya Allah. Nah, pengennya membaca sudah takutan berdahulu. Ya Allah, membaca takutan berdahulu kayak apa? Hadir hatinya, sedangkan ini takutan lawan itu sudah. Akhirnya bacaannya kalau diumpati jin. Seandainya jin itu Islam, kalau diumpatinya, tapi yang membaca ini hadir kolbi, itu efeknya luar biasa. Tetap Al-Quran itu memberikan ya kalau siksa lawan orang yang jin muslim tadi. Karenanya hadir hati, walaupun ini membaca umpamanya jinnya ini membaca ayat juga, membaca ayat kursi hafal juga. Tapi yang membaca ini hadir hati. Nah, sebenarnya yang hadir hati itu pernah ulun bertanya lawan guru dalam pagar itu Abah Said, Abah Said waktu masih hidup, Mbah lulus Darussalam ke situ lah, bingung lah Mbah lulus Darussalam tuh anak apa yang digawe, begawi kah, kawin kah, nyambung kah, hadir maut kah? Ada juga kayak cita-cita anak hadir maut ya lah, hendak ke Yaman nih, sekalinya kabul kenyaman, kenyaman kawin ya, kada ke Yaman kada. Woi, bingung lah tuh saudara salam tuh, lalu ke situ ya kalau minta petunjuk. Nah, nya beda ya kalau ada yang Allah Taala letakkan itu ulama hikmah, ada ulama mursyid, ya mengaji kitab, ya Allah memberikan petunjuk. Nah, yang ahli hikmah ini, ya tadi sidin biasanya itu ma'rifatnya dalam itu. Tahu hikmah-hikmah ya apa kehidupan orang yang datang lawan sidin mabut takun ya Allah. Waktu itu kita jadi ke situ juga diarahkan guru juga. Cuma meninggal, sudah meninggal gurunya ya Allah. Jangan baru meninggal tuh banyak sama datangan ulang itu ya sudah hidup banyak banget datangan. Waktu orang tuh begawi ya Allah kada mau sukses kemana-mana aja sudah habis sudah gawian dicobai. Itu disuruh ke situ, jasidin gawian ikem kada di darat, gawian ikem di laut. Imbas sudah sidin itu begawi di laut, jadi kuli. Akhirnya ya kalau bisi kapal persiar. Asalnya jadi kuli aja, bisi hotel banyak di mana-mana. Ini ahli hikmah yang memadahkan lah. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena orang ahli hikmah itu melihat dengan cahayanya Allah. Sidin bepandir itu kada bukan karena hawa nafsu tapi petunjuk Allah. Cuman beda juga lah petunjuk Allah lawan petunjuk setan. Lain juga tuh. Namun nang sahabat-sahabat itu ya petunjuknya lain. Sudah. Jadi kenapa julun yang Allah berapa nih? Kayak biangnya lah membari banyu. Ibaratnya kabul terus. Berkisah ya sidin ini sidin kan mau menjawab ini orang datang ini orang ya Allah 10 tahun sudah di Darussalam. Ibaratnya tuh sidin menjawab tuh dengan kisah bisa itu menatijahkan jangannya dimantik tuh lah menyimpulkan menatijahkan menghasilkan kan tahu lah aja abah guru sekumpul dengan tuan guru yang lain umpamanya tuh lah yang dibacakan sidin sama aja juga ayatnya ya Allah bacaannya sama aja cuman kenapa sini yang pina ngepek mana ya Allah yang kabul mana di sini kata yang ianya juga di sini urangnya juga. Nah ya kalau urangnya juga takwanya hadir hatinya padahal bacaan itu sama aja cuman takwanya ya kalau kurang hadir hatinya juga cuma hendak mengandalkan bacaan lo kada mau. Makanya di sini jadi kata-katanya bihuduril qalbi dengan hadir hati. Ketika orang membaca Yasin, hatinya hadir. Salah satu di antara menghadirkan hati, ya Imam Ghazali ini, yaitu mereka-reka arti makna yang dibaca. Jangan jadi dalam sembahyang Al-Fatihah ini artinya. Kadang awal juga kalau tahu bahasa Arabnya jenapa jannah, ingat akan Allah itu di hati ya Allah, nyambung hati ke Allah. Nah, ketika hati kita menyambung ke Allah, ya Allah, maka disitulah bacaan-bacaan itu, ayat-ayat itu menjadi obat. Karena yang menjadi akan itu Allah.
Wa in qara'a al-khaif, maka jikalau membacakan dia surah Yasin oleh orang yang takut, azhaballahu ta'ala huznahu wa khaufahu, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan akan kedukacitaannya dan ketakutannya. Takut pada masalah dunia atau masalah yang lain, sedih juga ya lah. Nah, baca surah Yasin, niatkan semoga hilang kedukacitaan dan ketakutan. Anak-anak kita tuh nala jangan dilatih bener lawan takutan, lawan hantu. Apalagi anjak disuruh ngimpiin hantu, timbul takutan, terbiasa kena takutan lawan gitu ya kalau, sehingga karas pisang bergerak aja sudah buka mencincing hantu ya. Padahalnya karas pisang aja bergerak. Jadi apa, kita didik anak-anak kita itu supaya jangan takutan. Amunnya takutan itu ya ini makin ganal. Jangan takutan. Wa in qara'aha al-faqir, amunnya orang yang fakir. Nah, tapi bisi sanjata lah, bisi pembendaharaan akan membaca surah Yasin. Orang yang fakir membaca surah Yasin banyak terhutang. Orang yang banyak terhutang membaca surah Yasin khulisa min dainihi, maka ia akan ditunaikan daripada hutang-hutangnya, daripada hutang-hutangnya. Amunnya orang boleh bagawe atau bisnis yang gonal itu tidak menutup kemungkinan ruginya ditipu orang juga banyak. Amunnya hendak ada banyak ditipu orang, jangan ganal-ganal berusaha. yang banyak hubungannya aja, yang karena jual pais pisang banyak hubungannya tuh. Ujung daunnya udah banyak ya lah. Nah, ketika orang ini berusaha hancur anjlok, banyak hutang di sana-sana, baca surah Yasin. Ya Allah, diniatakan supaya semua hutang terlepas. Banyak dari antara kawan-kawan kita yang jatuh usahanya, padahal anu-anu aja nih lah. Ketika jatuh, diantaranya kan orang nang begawi intan, kawan ulun ada yang pakai itu intannya dibawa orang ya Allah, hilang, maka itu juga berhutang 2 bulan. Habis itu ziarah ke Wali 5. Ada pada kita nih Wali 5. Di mana Wali 5? Ya di Tunggul Irang. Tunggul Irang seberang gitu. Wali 5 sambatannya. Setelah ziarah ke situ, sekalinya dimimpi untuk ziarah ke Abah Guru Sokompol pulang. Nah, disitulah dia masalah dunia banyak sudah membuktikan ya Allah, nang anjok yang jatuh usahanya ziarah kepada Guru Sokompol, ba'adu lawan Guru Sokompol ya Allah, kita yakin Guru Sokompol wali itu hidup. Ulun ini kisahkan dari A sampai Z ya Allah, itu kada lawas toh ya Allah, naik pulang usahanya. Banyak sudah membuktikan itu, bahkan nang sudah habis lalu usahanya ziarahnya setiap hari ada Guru Sokompol lalu terbuka ulang. Nah, ini luar biasa lah. Itu banyak sudah membuktikan masalah dunianya ziarah ke Sokompol habis. Idza ada yaqatil umur ya Allah, di salah satu kubah di yang orang ziarah ke Jawa, idza tadayyaqatil umur, idza daqatil umur, itu kah anunya kata-katanya, apabila sempit daripada perkara, fatazawwaru bi ahlil kubur, maka ziarahlah kamu dengan ahli kubur, yaitu para wali-wali. Nah, itu kata-kata itu pembuahan Wahabi sangat banal. Sama melihat ya lah, wah ini kuburion. Pembuahan penyembah kubur ya, padahal kita menyembah kubur kada. Nah, itu diantaranya lah, baca surah Yasin, ziarah ke kubur wali. Nah, jadi ya seperti di Hadramaut juga ujar Guru Supri, di tempat-tempat itu ada tempat-tempatnya yang khusus. Jakanya di Hadramaut itu Sahibul Maqam Al-Adan,
Sahibul Adnan. Itu orang nak hendak mengambil ilmu ziarah ke situ. Nah, kalau nya di wadah kita, orang penuntut ilmu, minta ilmu, yang kalah itu di Kubah Habib Bashiri. Nah, ini Guru Syukri Madahan. Makanya waktu kita mondok itu rancak, yang kalah ziarah ke Kubah Bashiri. Karena yang diminta cuma ilmu ya, ilmu aja. Mun hendak ke dunianya, ziarah ke wadah Abah Guru Sombol. Doman kita meminta kepada Allah, bukan meminta. Kalau kita kan berwasilah gitu, wasilah tetap bagi kita, hati kita mintanya kepada Allah. Cuman wasilahnya lewat wasilah para wali boleh kalau wasilah, karena di dunia ini tidak ada melainkan pasti pakai wasilah. Berataan pakai wasilah, ujar bubuhannya tuh kami kada bawa wasilahan langsung ke Allah Taala, tetap bawa wasilah juga, tetap bawa wasilah. Wasilah lewat apa? Ya wasilah lewat doa, ya kalau jadi orang yang fakir lalu yang sudah banyak hutang, baca surah Yasin, niatakan, yakinkan, hadir ke hati ketika membacanya, maka itu akan disegerakan ditunaikan daripada hutang-hutangnya. Wa idza qara'a hadzal hajah, apabila membacakan dia orang yang mempunyai hajat, qadallahu ta'ala hajatahu, Allah Ta'ala akan menunaikan segala hajatnya. Nah, apalagi kalau yang sampai 41 kali Yasin ujar ya. Makanya orang sembahyang hajat tuh baca surah Yasin ya, kalau bayang hajat baca surah Yasin ya. Nah, ambilannya membaca surah Yasin akan ditunaikan segala hajat. Mendatangkan orang ya lah, sampai pulang 41 ikung orangnya nih yang datangan, baca berdarah sama-sama, sama seperti membaca 41 kali surah Yasin. 41 ya, di antara salah satunya orang itu berkumpul, dari antara 40 orang itu kabul seigong. Wa man qara'a fi subhi yakunu fi amanillah. Barang siapa membaca surah Yasin pada waktu subuh, maka dia akan aman sampai ke sore. Fi amanillahi ta'ala ilal masa. Wa fi ayyi baldah, dan dimanapun dia berada. Jadi bina takutan benar atau apakah? Nah, baca surah Yasin. Hendak bepergian baca surah Yasin. Hendak umrah ya kalau baca surah Yasin tidak? Nah, baca surah Yasin. Berselamatan umrah, berselamatan haji ya, pasti yang dibaca orang ya Yasin ya, supaya selamat. Idza tuliyat, nah ini nih, busirat. Ini nih yang kita kehendaki inilah, apabila dibaca atau ditafsirkan. Nah, ini yang kita kehendaki inilah. Ini kita kan sedang mentafsirkan surah Yasin. Barang siapa apabila ditafsirkan surah Yasin, rafa'allahu ta'ala anhumul bala, maka Allah Ta'ala akan mengangkat daripada mereka itu, orang yang mempelajari surah Yasin, orang yang mentafsirkan surah Yasin, orang yang memperdalam makna surah Yasin, Allah Ta'ala akan angkat daripada mereka itu al-bala, akan bala musibah, wal qahta, krisis moneter ialah kemerosotan harga, wal ghala, kekeringan, kegersangan, wat taun, penyakit taun, wal bala, corona. Allah akan angkat bala, musibah, ya kalau wabah, apabila di satu kaum itu ada yang mentafsirkan surah Yasin, mempelajari surah Yasin, Allah akan angkat. Wal marad, dan juga sakit. Ya kalau orang yang sakit dibacakan bagus surah Yasin lah. Bukan hendak mati aja, apalagi lebih-lebih lagi orang yang hendak istihdor, hendak mati nih. Bihurmatiha, dengan sebab kemuliaan surah Yasin, maka Allah akan angkat segala bala musibah kepada kaum itu apabila di antara kaum itu mentafsirkan surah Yasin.
Wa man qara'aha fil lail, maka barang siapa membaca pada waktu subuh, yakunu ahluh, jadilah ahlinya, keluarganya. Nah, fi amanillah ila subhi, pada keamanan Allah sampai subuh. Apabila subuh kita baca, kita, keluarga kita aman sampai sore. Apabila sore kita baca sampai subuh, juga kita dan keluarga kita aman. Wa idza quri'at 'alal mayyit, apabila dibaca orang surah Yasin nih, 'alal mayyit, terhadap mayit. Nah, ini dalil kita lah kenapa orang ziarah kubur baca Yasin. Banyak abang surah yang lain, karena di surah Yasin itu banyak khasaisnya. Nah, di antaranya lah, barang siapa membaca surah Yasin terhadap mayit, khufifat anhu adzabul qabr, maka akan diringankan daripadanya azab kubur. Kita ziarah ke makam-makam, ke orang tua, ke keluarga, membaca surah Yasin itu diringankan azab kubur. Nah, diringankan azab kubur. In kana min ahlil azab, sekalipun yang dikubur tadi orangnya ahli dalam maksiat, termasuk daripada orang yang diazab di dalam kubur. Nah, kita bacakan surah Yasin, maka azabnya diringankan. Memang bahasanya lah, bukan dilepaskan, diringankan. Wa illa, maka jikalau tidak, maksudnya jikalau tidak apa? Jikalau tidak dia daripada ahlil kabair, orang yang termasuk rancak memperbuat dosa, fatakunu fi rauhihi, maka jadilah surah Yasin itu di dalam ketenangan. Nah, di dalam ketenangan, ketentraman. Jadi jikalau dia bukan termasuk daripada orang yang ahli maksiat, maka surah Yasin itu menambah-nambah ketenangannya di dalam kubur. Nah, warahatuhu ziyadah, dan ketenangannya, ketentraman itu bertambah-tambah. Di annal qabr raudatun min riyadil jinan, bahwasanya kubur itu adalah kubur itu adalah taman daripada taman-tamannya surga. Nah, jadi orang yang masuk kubur, orang yang meninggal, kalaunya di kuburnya nyaman, berarti menandakan dia nanti masuk ke surga. Tapi kalaunya di kuburnya sakit, berarti na'udzubillah dia menandakan masuk ke dalam api neraka. Wa hufratun min hufarin niran, dan kubur itu adalah termasuk daripada lubang api neraka. Ima jadi kebun surga atau jadi lubang neraka. Mudah-mudahan kita selamat daripada azab kubur. Amin. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Nah, ini habis sudahlah daripada fadilah surah Yasin. Masuk kepada pembahasan daripada lapas atau tafsir daripada surah Yasin. Wa fi lafzi Yasin, dan pada lapas surah Yasin itu ada 5 pendapat. Arti surah Yasin ini apa garang artinya Yasin tuh? Yasin wal Qur'anil Hakim. Nanti kita baca nih lah, Yasin itu apa artinya? Ada ya sepupuku namanya Muhammad Yasin. Lain Yasin. Jadi ada 5 pendapat. Di sini cuma 5 digabung sidin. Qala ba'dul mufassirin, sebahagian dari makanya kata-katanya ba'du, sebahagian ahli tafsir mun dikumpulkan lagi kitab-kitab tafsir yang lain makin banyak. Sebahagian ahli tafsir Yasin itu ya insan. Yasin itu diambil, diringkas daripada kalimat ya insanu, wahai manusia. Nah, jadi Yasin itu ada mengatakan artinya wahai manusia. Wa adatul arabi, dan kebiasaan orang Arab, annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Kebiasaan orang Arab itu mengambil satu huruf, ialah summa yatalaffadzuna bihi wa ya'khuduna min ya'in nida ya'an.
kemudian mereka menuturkan dengannya dan memakai daripada kalimat nida ya. Nah, jadi wahai itu kan kalimatnya bahasa Arabnya ya nida ya. Sampai situ Bang, wa minal insan, daripada kalimat insan itu sinan barakabuha. Nah, jadi sin itu, yang sin di kalimat yasin itu kepanjangan daripada al-insan. Barakabuha huma, kemudian mereka menggabung daripada kalimat ya lawan kalimat sin, pasara, maka jadilah ya yasin. Nah, ini singkatan daripada kalimat ya insan. Nah, ya insan. Wal muradu minhu ya Muhammad alaihi salam. Jadi maksudnya wahai manusia di sini, maksudnya wahai manusia. Apa pulang? Karena di dalam al-insan ini ada alif lam. Alif lamnya di sini namanya alif lam lil kamal. Manusia yang sempurna. Maksudnya pulang yaitu ya Muhammad, wahai Muhammad. Nah, maksud daripada ya insan itu ya Muhammad. Jadi ada salah satu tafsir mengatakan arti daripada Yasin itu artinya ya Muhammad. Nah, yalah wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Ya, nah jadi Allah Ta'ala menyebut Nabi Muhammad lalu bersumpah demi Al-Qur'an bahwasanya innaka laminal mursalin, engkau termasuk daripada orang yang diutus. Nah, itu satu daripada qaul ulama mufassirin mentafsirkan daripada kalimat Yasin. 4 lanjutannya nanti kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, segala bala musibah dihindarkan, diangkat. Mudah-mudahan kita terhindar daripada segala musibah, wabil khusus musibah wabah corona ini. Mudah-mudahan juga kita disehatkan selalu, dipanjangkan umur, jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.